Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Ruwaihatun Nur Aini di video Milenial Berdakwah. Kali ini untuk beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan tentang 3 tokoh seniman lukis Islam. Yang pertama ada Kamaluddin Behzat. Behzat terlahir sebagai seorang yatim pada tahun 1455 Masehi di kota Herat, sebuah daerah di provinsi Khorasan pada masa kerajaan Timurid, sekarang yaitu kita kenal sebagai Afghanistan. Dia adalah salah satu pelukis muslim yang terkenal di abad pertengahan dari Timur Tengah, dan pada masa itu kekuasaan Timur Tengah dipegang oleh Sultan Husain Baigara, yaitu pada tahun 1469 sampai 1501. Di bawah pemerintahan sang sultan ini, Herat menjadi salah satu kota yang makmur, terutama dalam perkembangan kebudayaan. Kebijakan ini juga didukung oleh Amir Temur, pendiri kerajaan Timurid yang menginginkan kebudayaan lokal di kerajaannya tumbuh. Nah, di tengah kondisi kota yang kondusif ini, Behzat tumbuh dan mengenal lukisan dari ayah angkatnya yang bernama Mirak Nakos. Mirak adalah salah satu seniman dan pelukis kaligrafi terkenal di Timurid. Melihat bakat Behzat, Mirak pun senantiasa mengajak Behzat melukis bersama. Kepiawaian Behzat pun terdengar hingga telinga sang sultan. Behzat kemudian dipercaya menjadi seorang pelukis istana. Dan pada saat itu pula, Herat sangat terkenal dengan pembuatan buku-buku puisi, ilustrasi buku, dan menjadi ladang yang subur bagi komunitas pelukis, penulis, dan musisi. Pada usia ke-23 tahun, Behzat sudah dipercaya untuk mengelola studio lukis di Istana Safawiyah. Dinasti Safawiyah berpusat di Tabriz, Iran, yang dipimpin oleh Syah Ismail I Safav. Disinilah Behzat mengembangkan bakatnya yang kemudian menjadi ciri khas seni lukis Persia, yaitu dengan menggunakan elemen arsitektur geometrik. Melukis lanskap adalah bakat lain dari Behzat. Ia pun sangat populer dikenal sebagai pelukis miniatur dari Persia, pelukis ilustrasi untuk buku. Salah satu ciri khas goresan tangannya adalah objek alam yang unik, atraktif, dan dinamis. Dengan menggunakan warna kontras, gelap dan terang yang tegas, karya Behzat selalu memiliki narasi dan individual yang menjelaskan karya sastra yang diwakilinya melalui ekspresi tokoh-tokoh di dalam lukisannya. Lalu Behzat wafat di Tabriz, daerah timur Azerbaijan, Iran pada tahun 1535 pada umur ke-85. Dan untuk mengenang karya dan kontribusinya, pemerintah Iran membuatkan kepala patung Behzat yang dipajang sekitar 10 langkah dari makamnya. Selain patung Behzat, ada satu kepala patung lain yaitu Kamal Kunjani, seorang penyair dari abad ke-14 yang dimakamkan di tempat yang sama. Makam ini lalu dikenal dengan nama Makam Dua Kamal atau Tomb of Two Kamals. Karya Behzat yang paling terkenal adalah yang berjudul Godaan Yusuf atau Yusuf dan Julaiha, yang ditulis oleh Sa'dis Bustan di tahun 1488. Dan karya yang lainnya seperti potret dari Jami, lalu potret dari Sultan Husain Mirza Baykoro, dan lukisan Dancing Dervishes, yaitu yang dibuat pada tahun 1480 atau 1490. Lalu selanjutnya yaitu Reza Abbasi atau Rezai Abbasi. Beliau lahir pada tahun 1565, yang mana beliau adalah seorang pembuat miniatur Persia utama dari aliran Isfahah pada masa Safawiyah. Riza Abbasi kemungkinan lahir di Kashan dengan nama Aqo Riza Kashani yang merupakan salah satu versi namanya. Ia juga dikatakan lahir di Mashhad dan menjalani sebagian besar karirnya berkarya untuk Shah Abbas I. Ia dianggap menjadi master besar terakhir dari miniatur Persia dan yang paling dikenal karena miniatur-miniatur tinggalnya untuk muroko atau album, khususnya figur-figur tunggal dari pemudi cantik. Ayahnya, yaitu artis miniatur Ali Asghar, tercatat sebagai orang yang bekerja dalam penugasan gubernur Pangeran Ibrahim Mirza. Setelah pembunuhan Ibrahim, Ali Asghar bergabung dengan tokoh karya Syah Ismail II di ibu kota Qazvin.
Riza mungkin mendapatkan pelatihan dari ayahnya dan bergabung dengan tokoh karya Syah Abbas I pada usia muda. Pada saat itu, sejumlah komisi kerajaan untuk buku-buku ilustrasi ditinggalkan dan digantikan oleh miniatur-miniatur album dalam istilah pelayanan yang diberikan kepada seniman-seniman dari tokoh karya kerajaan. Dan beliau wafat pada tahun 1635 di Tabriz. Karya terkenal beliau yaitu Two Lovers yang dibuat pada tahun 1630. Dan karya-karya lainnya yaitu Reclining Woman yang dibuat pada tahun 1595 dan Potret dari Pangeran Muhammad Bey dari Georgia yang dibuat pada tahun 1620. Dan yang terakhir yang akan saya bahas di sini adalah Osman Hamdi Bey. Beliau lahir pada tahun 1842 di Konstantinopel. Beliau adalah seorang administrator, intelektual, dan expert seni rupa dan juga pelukis pelopor dan berpengaruh di Utsmania. Ia juga menjadi arkeolog dan diakui sebagai pelopor profesi kurator museum di Turki. Ia adalah pendiri dari Museum Arkeologi Istanbul dan Akademi Seni Rupa Murni Istanbul, yaitu Sanayi Nefise Mektebi dalam bahasa Turki, yang sekarang dikenal sebagai Universitas Seni Rupa Murni Mimar Sinan. Osman Hamdi adalah putra dari Ibrahim Edhem Pasha, seorang vizir agung Utsmaniyah yang menjabat pada tahun 1877 hingga 1878 menggantikan Midat Pasha, yang aslinya merupakan anak laki-laki Yunani dari Pulau Utsmaniyah Sakiz Chios yang menjadi yatim piatu pada usia yang sangat muda. Setelah kebangkitan Yunani pada 1821 di sana, dia diadopsi oleh Kapten 1 Deria, yaitu Grand Admiral Husrev Pasha, dan kemudian naik ke jajaran orang-orang kelas tinggi penguasa Kesultanan Utsmaniyah Ottoman. Osman Hamdi masuk sekolah dasar di perempatan Istanbul. Setelah itu, ia mempelajari hukum pertama di Istanbul, yaitu pada tahun 1856 dan kemudian di Paris, yaitu pada tahun 1860. Namun, ia memutuskan untuk beralih ke bidang melukis, meninggalkan program hukum dan berlatih di bawah bimbingan pelukis orientalis Prancis, yaitu Jean-Léon Gérôme dan Gustave Boulenger. Selama 9 tahunnya di Paris, ibu kota seni rupa murni internasional pada waktu itu, ia menunjukkan ketertarikan terhadap peristiwa-peristiwa artistik pada hari-harinya. Dan ketika Osman Hamdi kembali ke Turki, ia dikirim ke Provinsi Utsmaniyah, Baghdad, sebagai bagian dari tim administratif Midat Pasha, yang kemudian menjadi figur politik utama dan reformer berpengaruh di antara pemuda Utsmaniyah yang membuat konstitusi Utsmaniyah pertama pada tahun 1876. Beliau wafat di Konstantinopel pada 24 Februari pada tahun 1910 di usia ke-68 tahun. Karya terkenal beliau adalah yang berjudul The Tortoise Trainer, dengan versi pertama yang dibuat pada tahun 1906 dan yang kedua pada tahun 1907. Lukisan Hamdi ini bertemakan tentang karakter sejarah anakronistik yang mencoba melatih kura-kura. Biasanya ditafsirkan sebagai sindiran atas upaya yang lambat dan tidak efektif dalam mereformasi Kekaisaran Ottoman. Karya lain dari Osman Hamdi ialah Girl Reciting Quran yang dibuat pada tahun 1880, Gun Salesman yang dibuat pada tahun 1908, dan Two Musician Girls yang dibuat pada pertengahan abad ke-19. Jadi itulah 3 tokoh seniman Islam pada abad pertengahan. Dari ketiga tokoh yang saya jelaskan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari setiap seniman memiliki gaya lukisan mereka masing-masing yang mungkin bisa dipengaruhi oleh perkembangan zaman masa itu ataupun hal-hal lain seperti politik, keagamaan, dan yang lainnya. Nah, sekian. Cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.